pemutusan status keluarga di situ. Karena adanya perilaku yang tidak baik. Bagaimana akan kau aku anakmu yang lahir dari rahim istrimu, dari hubungan kawin dengan kamu sebagai keluargamu, kamu itu nabi, orang baik. Orang ini kamu pantas merasa punya anak gitu. Suka enggak kamu? Enggak, ya sudah, dia bukan keluargamu. Begitulah kita. Jangan bikin malu keluarga, buang dia dari keluarganya. Ini nasihat buat kita semua. Jangan suka ngaku-ngaku keluarga orang baik. Jangan suka pamer-pamer nasab orang baik. Kalau kita sendiri tidak bisa melakukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka lahul jabah ala hadhinya al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Hud ayat 44 sampai dengan 48. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقيل يا أرض ابلعي مائك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang zalim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Shadaqallahul azim. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram adalah mendaratnya perahu Nabi Nuh setelah cukup lama berlayar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perahu itu berlayar selama 40 hari. Ada juga pendapat yang mengatakan 150 hari.
betapa orang-orang terdahulu sudah mampu mempersiapkan akomodasi untuk perjalanan panjang. Itu kalau 150 hari kira-kira per orang itu butuh berapa kilo beras itu? 5 bulan ya. Kalau 5 bulan, satu orang perut yang minimal itu berapa kilo beras. Nah itu nanti sedangkan penumpangnya kan banyak. Kalau hewan-hewan cuma sepasang-sepasang, tapi manusia ya banyak yang beriman ikut semua. Firman Allah ini tidak kedengaran oleh manusia. Ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wahai bumi, telanlah air yang di atasmu. Wa ya sama'u, dan wahai langit, aqli'i, berhentilah. Stop, jangan lanjutkan nyiram terus. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa azab Allah kepada kaum Nabi Nuh, istilahnya merebus mili. Dari atas merebus terus, dari bawah mili terus. Kalau kita merebus mili kan nangis. Nangis terus, sedih. Kalau kontrakan rebus mili ya gentengnya bocor, lantainya banjiran, itu merebus mili. Wa ghidal ma'u baqudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Dah kita jelaskan. Wa nada, dan menyeru. Sudah sering saya sampaikan bedanya antara munada dengan munajat. Kalau nada, yunadi itu seruan jarak jauh, kencang. Tapi kalau munajat itu seruan yang dilakukan jarak dekat dengan suara pelan. Nuh menyeru Tuhannya, faqala, maka ia berkata, Rabbi. Di dalam Al-Quran itu jarang doa yang menggunakan Allahumma. Kebanyakan Rabbi dan Rabbana. Ada memang Allahumma, misalnya dengan Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ada juga doanya orang kafir, Abu Jahal CS. Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Jadi yang banyak Rabbana. Mengapa? Karena kita meminta kepada Dia dalam kedudukan Dia sebagai pemelihara kita. Bukan sebagai kebesaran Dia. Bukan minta Allah kepada Allah zat yang maha besar, tapi minta kepada Allah zat yang maha menciptakan, memberi rezeki, memelihara dan membantu. Itu Rabb. Kita sudah sampaikan itu. Inna bni min ahli. Sesungguhnya anakku ini termasuk dari keluargaku. Di sini Nabi Nuh menyampaikan sesuatu yang lazim. Namanya anak, ya keluarga. Itu tidak salah. Wa inna wa'dakal haqq. Dan sesungguhnya janjimu itu benar. Janji apa? Allah berjanji bahwa semua keluarga Nabi Nuh akan selamat.
keluarga Nabi Nuh akan bareng dengan Nabi Nuh mendapatkan keselamatan. Ini bahasanya tidak langsung tak begitu. Tata krama di dalam nyindir orang tuh ada. Ini Nabi Nuh ngajari kita cara mengkritik yang baik. Jadi di hati Nuh waktu itu Allah diposisikan sebagai zat yang seolah-olah tidak menepati janji. Cara ngeritiknya tidak dengan bahasa togmol, bahasa Sunda belak-belakan. Tapi bahasa sindir. Ya Allah, janjimu kan benar. Sebetulnya sih, kok Allah ingkar gitu loh kalau bahasa kita. Kalau kita yang ngomong begitu, katanya keluarga saya selamat, kok ini enggak? Nah, Nuh enggak menggunakan bahasa itu. Kita juga diajari untuk berbicara diplomatis sehingga orang yang dikritisi tidak tersinggung. Ini sampai di sini saja baru Nabi yang ketiga. Kita sudah diajari tata krama dalam bentuk tutur kata supaya tidak ada ketersinggungan. Bisa saja orang berubah dengan kata-kata yang manis, bisa saja orang ngamuk dengan kata-kata yang salah. Nah di sini. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau ya Allah yang paling bijaksana dari semua yang bijaksana. Ini bahasa lainnya, ya Allah, engkau pernah berjanji akan menyelamatkan keluargaku, kok anakku malah kerem sih, gitu. Wajar sedih namanya orang tua ya. Orang tua kehilangan anak, Masya Allah rasanya kayak apa? Udah begitu matinya, kerem di depan matanya coba. Dilihat langsung, menyaksikan proses kematian anak. Coba bayangkan sama kita. Ini saya tekankan di sini supaya kita ketika menolong orang, bayangkan bagaimana penderitaan ibunya dan bapaknya ketika melihat anaknya sakit. Maka ketika mereka berharap ke rumah sakit ini untuk berobat, seriuslah hadirkan rasa itu. Hadirkan rasa itu. Sebab tidak sedikit manusia yang memposisikan diri sebagai orang tukang penyembuh, tetapi ketika menyembuhkan orang, mengobati orang itu pikirannya bukan kepada pasiennya, tapi kepada dompetnya, cuannya. Perhatikan ini ulang-ulang ini. Kayak apa rasanya Nabi Nuh menyaksikan proses kematian dan tenggelam anaknya. Sementara dia enak-enak di atas perahu dengan umatnya, anak dhewe kerem. Jadi ketika kau saksikan ada ibu gendong anak mau berobat, tenggelam ke dalam rasa dia. Nek anakku sing ngene iki piye? Ini rasakan. Maka kita menjadi serius, menjadi bersungguh-sungguh. Seakan-akan kita orang tuanya si anak itu. Nah ini muntab rasa sedih, rasa kecewa, rasa protes ada dalam diri Nuh waktu itu. Ya orang tua kan bahagia kalau melihat anaknya bahagia. Sedih. Mungkin lebih sedih daripada anak yang sakitnya. Apapun yang menimpa anak, orang tua pasti merasakannya. Walaupun anak tidak pernah merasakan perasaan orang tua, jarang. Jarang. Anak sakit sampai mau dicabut nyawa, emaknya masih minta terus pada Allah. Tapi orang tuanya sakit, baru ngeletak 2 tahun, udah bosen ngurusi. Undang orang tuh doa, bacain surat Yasin sekian kali, kalau mau diambil ya diambil cepet, jangan lama-lama.
Itu kurang ajar. Bahasanya halus. Mudah-mudahan diberikan yang terbaik, padahal di hatinya enggak begitu. Udah cepat mati ngapa? Sakit mulu sih. Orang tua tuh sangat takut menyaksikan anaknya kecewa. Tapi anak tidak peduli dengan kekecewaan orang tua. Ayo coba rasakan. Dah ya. Allah berfirman, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlika. Anakmu itu bukan termasuk keluargamu. Kalau dipotong sampai di sini, kita akan kecewa. Gimana Quran ini anak kok bukan keluarga? Tetapi ada sebab yang melatar belakangi mengapa status kekeluargaan seseorang hilang. Status orang dari kartu keluarga dicoret. Kan kalau kartu keluarga ada kan, Nuh, ya istrinya, ini anak. Tapi sekarang status keluarga dicoret oleh Allah. Tentu Allah punya alasan. Innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Ini ada dua qiraat di sini. Ini ada bacaan innahu amalun ghairu shalihin. Ini di Quran kita. Tapi nanti ada bacaan yang lain. Amalun ghairu salih, yang satu innahu amila ghairu salihin. Ini pun nanti maknanya dua. Innahunya kemana? Hunya, sesungguhnya itu iya. Ini dua maknanya. Satu, terjemah itu apa? Sungguhnya anakmu itu tidak baik. Perbuatan siapa? Dah. Yang kedua, sesungguhnya perbuatanmu tidak baik. Quran. Perhatikan baru satu qiraat sudah dua makna. Innahu sesungguhnya perbuatan anakmu itu adalah amalun ghairu sholih. Perbuatan yang tidak baik. Nah sekarang yang kedua. Innahu amalun ghairu sholih. Sesungguhnya perbuatanmu itu perbuatan tidak baik. Nah gimana itu? Inilah indahnya Al-Quran. Kalau yang dimaksud dengan innahu amalun ghairu salih, bahwasanya perbuatan anak Nabi Nuh itu tidak baik, maksudnya apa? Dia telah melakukan perbuatan tidak baik berupa pembangkangan, tidak mau beriman dan tidak mau ikut Nabi Nuh naik perahu.
Kalau yang dimaksud innahu amalun ghairu salih adalah sesungguhnya perbuatanmu itu tidak baik, perbuatan yang mana? Protesnya. Jadi pembangkangan anak tidak baik, protesmu juga tidak baik. Perhatikan itu. Nanti dalam bahasa hukum kalau dikembangkan ini luar biasa. Perbuatan tidak baik dan juga tidak baik, melakukan kejahatan tidak baik, tapi juga membela penjahat juga tidak baik. Gila tuh. Sekarang kira-kira kalau di dunia hukum kita tuh ya tentu bukan di rumah sakit ya. Ini persidangan ini, di meja hakim biasanya panjang kan, yang mulia sebutannya juga. Yang mulia kan panjang gitu. Nanti di sini ada terdakwa, di sini tim pembela, tapi judulnya biar agak bagus. Ini rombongan jaksa. Kita hubungkan ke sini. Terdakwa ini adalah orang yang berada di kursi pesakitan. Hukum memayungi semua. Ada orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum, maka jaksa yang memproses membawa mereka duduk di sini supaya hukum nanti jatuh ke dia. Hukum. Jadi ada yang menggugat, mengajukan karena ada orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum, maka ada yang tidak terima dengan pelanggaran itu, si pelakunya diajukan. Nah, kemudian di sini ada orang yang khawatir ada yang tidak benar dari tuntutan ini. Maka dipandang perlu ada pembela. Saya lebih senang istilahnya pembela, bukan penasehat hukum, karena nyatanya juga bukan penasehat. Yang penasehat ngomong aja biar ngomong sendiri. Nah, di sini ada hakim. Tugasnya hakim itu adalah meramu ini semua. Dari sini, hasil pembicaraan lalu dia kuasai hukumnya berdasarkan hukum yang ada setelah mempertimbangkan semua, mempelajari semua, maka si A ini, si terdakwa ini statusnya bersalah atau tidak bersalah. Kalau bersalah dia dijatuhi hukuman ini. Ini idealnya, sehingga hukum yang jatuh dan berlaku kepada si terdakwa ini adil dan benar sesuai yang semestinya. Tapi dari sekian banyak manusia ada nggak yang punya pikiran ke situ? Ada nggak? Orang yang punya pikiran bahwa menginginkan hukum itu sesuai dengan yang seharusnya. Ada enggak? Kalau jaksa pokoknya orang diseret ya masuk penjara, udah gitu aja. Kalau pembela bebas. Maka omongan mereka selama dalam persidangan itu, yang ini kekeh ingin memberikan sanksi yang seberat-beratnya, yang ini menginginkan supaya bebas sebebas-bebasnya. Jadi hukum jadi bahan mainan. Nanti yang tegak bukan hukum, tapi permainan kata-kata. Karena permainan kata-kata mereka membuat proses hukum itu tulisan sekian ratus lembar. Lah ini suruh baca. Maka itu, perhatikan ayat ini. Innahu amalun ghairu sholih. Anakmu melakukan perbuatan tidak baik, layak mendapat hukum. Innahu amalun ghairu sholih. Perbuatanmu membela dia itu tidak baik. Ada nggak kira-kira pengacara atau penasehat hukum lah yang datang-datang, ya udah setuju aja memang dia salah, kok ada nggak? Tetap maka sering saya katakan, orang yang terlibat di dalam dunia perhukuman ini, orang yang masuk di gedung pengadilan itu,
sedikit yang masuk surga. Nggak apa-apa, kita ngomong apa adanya kok. Allah mengatakan ghairu sholih. Lihat nasihat Allah. Fala tas'al lima laisa laka bihi ilm. Kalau kamu tidak tahu masalahnya, jangan minta-minta padaku. Jangan protes, kamu nggak tahu urusannya. Jangan membela klienmu ini. Wong kamu tidak tahu yang sebenarnya. Memang pada waktu terjadi pembunuhan itu kamu di situ. Memang kamu ketemu langsung orang yang bunuhnya, si Peggy misalnya. Kalau nggak tahu, lihat. Ma laisa laka bihi ilm. Yang tidak tahu benar kamu jangan ikut campur. Jangan jadi pembela pada urusan yang kamu tidak tahu. Ini besok dipasang di pengadilan. Suruh dibaca sama yang judulnya penasehat hukum atau pembela kejahatan itu. Maka karena yang dicari adalah dunia, yang dicari adalah uang, bisa jadi sekarang dia memihak ke sini, besok bela ini, ada kan? Karena apa itu? Lalu setelah itu mereka pun pamer kekayaan, nih aku punya mobil baru. Sementara kliennya jual kebun, jual rumah. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Nuh, aku nasihati kamu, jangan sampai kamu termasuk orang yang bodoh, berbuat tanpa aturan. Ini bahasanya nyindir banget sama kita ya. Disebutnya jahilin. Jahiliyah itu bodoh, tidak tahu. Makanya ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kamu menimpakan sesuatu kepada satu kaum atas dasar kebodohanmu, ketidaktahuanmu, sehingga hasil yang kamu jatuhkan besok itu belakang hari menjadi penyesalan. Ini sekarang banyak orang yang nyesel. Apalagi sampai memakan korban 8 tahun dikurung. Sekarang menyesal semua. Kita ini aja. Siapapun dari bawah sampai atas yang terlibat dengan masalah ini menyesal semua. Sama tetangga juga malu. Mau jamaah di masjid juga malu. Belum nanti di hari kiamat dipermalukan sampai rontok daging mukanya. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, terus setelah mendengar nasihat tadi apa kata Nuh? Rabbi, inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Aku berlindung kepadamu dari meminta sesuatu yang tiada pengetahuan padaku. Para jaksa, para hakim, para pengacara, ini baca doa ini. Kamu kan kebanyakan ngomong, kamu nggak tahu kan urusannya. Baru katanya-katanya. Pengakuannya. Sekarang ada saksi-saksi ahli lagi. Oh, saksi itu kan harusnya menyaksikan. Saksi kok ngarang. Apa mau menyaksikan sepak bola tapi dengerin radio tok. Dulu itu kan, ini zamannya muda tuh, ada tinju dipukul jatuh, sorak juga kita. Ya, nggak ngelihat padahal, tapi bahagianya nggak kalah dengan yang sekarang. Bahkan lebih bahagia dulu. Kadang-kadang orang kan tidak melihat lebih apa, imajinasinya lebih anu kan. Kalau yang real gitu-gitu aja sih, ya kan? Sama dengan nonton wayang. Tuh wayang itu kan cuma bayangan, tapi
Wah, bayangan kita kemana-mana. Iya. Jadi kita sering-sering minta perlindungan pada Allah, ya jangan sampai berbuat sesuatu yang kita tidak tahu. Wa illa taghfirli. Sekiranya engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamni, dan menyayangi aku, akun minal khasirin. Ya, anak-anak ini akun. Akun minal khasirin. Niscaya aku menjadi salah seorang di antara orang-orang yang rugi. Yang diminta Nabi Nuh apa sih? Satu, perlindungan dari kebodohan. Jangan bertindak sesuatu yang kita tidak tahu. Ini kalau semua orang mengamalkan kalimat ini saja sudah Masya Allah. Sebenarnya hari-hari di WA kita kan kita sering mengomentari orang yang tidak tahu ya. Itu kira-kira postingan yang dikirim orang ke kita itu benar semua enggak? Belum tentu benar kita share, dosa enggak? Masya Allah. Video yang dipotong dikasih narasi. Ya kan? Kirim ke kita tidak cross check sumbernya mana. Jangan-jangan videonya panjang cuma dipotong di situ saja. Kan bisa. Ada misalnya gini, orang penceramah. Ketika disampaikan kepada mereka bahwa Tuhan itu adalah Allah, mereka berkata, Allah bukan Tuhan. Dipotong be, Allah bukan Tuhan. Iya kan? Padahal lagi ngomongin orang. Orang-orang kafir mengatakan bahwa Allah bukan Tuhan. Dipotong. Syarif Rahmat mengatakan Allah bukan Tuhan. Bisa? Sekiranya kau tidak ampuni aku dan menyayangi aku akan celaka. Doa ini mirip-mirip dengan doa yang dibaca oleh Adam dan Hawa. Ya, apa miripnya di mana? Ini tadi belum selesai ya. Ini belum selesai ini. Nanti belum selesai. Innahu amila ghaira salihin. Sesungguhnya anakmu itu telah melakukan perbuatan tidak baik. Nih, jadi 2 qiraat dengan 3 makna. Karena anakmu melakukan perbuatan tidak baik, dia bukan keluargamu. Maka status kekeluargaan seseorang itu bisa saja dikeluarkan secara hukum karena perbedaan ideologi. Maka orang kafir tidak mewarisi warisan orang tuanya yang muslim. Itu. Orang yang membunuh juga tidak mewarisi si terbunuh. Tuh. Amal ghairus salih. Jadi status seseorang sebagai keluarga siapa sangat tergantung kepada kira-kira keluarga itu mengakui enggak. Apa ada rasa bangga Ustaz Taufik misalnya punya keluarga tapi dia maling tetangga terus setiap hari. Enggak boleh motor luar motor ambil. Dia maling terkenal. Dia adalah anak kandung dari kakaknya Ustaz Taufik langsung misalnya. Bangga enggak? Bangga enggak punya saudara kayak gitu? Itu kan saudara ente, saudara apaan? Bikin malu keluarga. Di keluarga aja udah enggak dianggap dia mah. Tapi kalau orang besar dilantik jadi presiden, kira-kira padahal engkongnya aja ke-7 ke atas dah. Dia aku enggak. Dia sebetulnya masih satu nasab dengan saya. Ini manusia kan? Kebetulan aja nenek dia sama nenek saya sama nenek. Pemutusan status keluarga di situ. Karena adanya perilaku yang tidak baik. Bagaimana akan kau aku anakmu yang lahir dari rahim istrimu
dari hubungan kawin dengan kamu sebagai keluargamu, kamu itu nabi, orang baik. Orang ini kamu pantas merasa punya anak gitu. Suka enggak kamu? Enggak, sudah, dia bukan keluargamu. Begitulah kita. Jangan bikin malu keluarga. Dibuang dia dari keluarganya. Ini nasihat buat kita semua. Jangan suka ngaku-ngaku keluarga orang baik. Jangan suka pamer-pamer nasab orang baik. Kalau kita sendiri tidak bisa melakukan kebaikan. Dah. Doanya apa? Ini standar doa kita dicontohkan oleh Quran. Ini Adam ya. Rabbana zalamna anfusana sekarang Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Apa yang kita ambil di sini? Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Nabi Nuh melakukan aniaya enggak? Nabi Adam melanggar larangan Allah, dia melakukan kezaliman menurut pengakuannya. Sekarang Nabi Nuh meminta kepada Allah sesuatu yang tidak pantas. Karena anak yang melakukan pelanggaran dia bela. Sama kan? Salah. Diancam oleh Allah dengan hukuman. Lalu illam taghfir lana. Kenapa lana? Nah, dua orang Adam dan Hawa. Kenapa taghfirli? Karena Nuh sendiri. Perhatikan. Wa illa taghfirli wa tarhamna wa tarhamni. Akun minal karena kunana minal khosirin. Ini apa sih yang kita ambil? Satu, di dalam berdoa hendaknya kita memulai dengan i'tiraf, mengakui kesalahan diri. Makanya di dalam wiridan kita biasanya sebelum berdoa kita lebih banyak dulu apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Seperti itu, i'tiraf, mengakui kesalahannya. Yang kedua, istighfar itu adalah pintu bagi semua anugerah Allah. Sudah sering saya sampaikan, kalau kita masuk keraton, itu ada pelengkung depannya. Itu namanya apa itu? Gapura. Ghafura. Istighfar itu minta maghfirahnya Allah. Jadi masuk, nanti mau ketemu siapa, mau ngelihat apa, duduk di mana yang ada di dalam keraton, mesti melewati ghafura. Itu. Maka istighfar itu adalah pintu bagi semua permintaan berikutnya. Dan setelah dapat ampunan maka akan turun semua anugerahnya. Maka di sini lihat. Wa illa taghfirli. Nah, ampunan Allah. Baru kasih sayang atau rahmat. Ini juga sama. Nih ampunan. Ini kasih sayang. Maka mulai dari minta ampun. Kan doanya Sulaiman apa? Di munajat ada Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab.
Ya Tuhan, ampuni aku dan berikan untukku kekuasaan yang tidak ada bandingannya pada orang-orang setelahku. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Minta maaf dulu, minta ampun dulu. Dan itu sebabnya di dalam sholat kita suka membaca ada 8 permintaan di antara 2 sujud. Apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. 8 permintaan. Yang pertamanya apa? Rabbighfirli. Nah, maka saya menyimpulkan bahwa doa yang paling ringkas, permintaan yang paling singkat itu ada di akhir surah Al-Mu'minun. Apa? Rabbighfir warham wa anta khairur. Iya, sudah dijazakan tuh. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ini dia nih. Ini jadi Rabbighfir. Ya kan? Ini Rabbi, Rabbana nih. Rabbighfir, kemudian apa? Warham. Nah, sekarang ke sini. Ini Rabbighfir kan? Terus ini warham. Ini adalah istighfar yang paling ringkas, yang paling pendek, yang mewakili semua permintaan kita setelah istighfar. Maka orang yang membaca ini insya Allah dimudahkan semua urusannya. Bacalah ini setiap hari. Dan ini perintah khusus pada Rasulullah. Kalau dibaca umatnya jadi istimewa. Sama dengan sholat tahajud. Wa minan laili fatahajjad bih. Malam hari tahajudlah kamu Muhammad. Kalau umatnya melakukannya jadi istimewa. Karena dia mengambil amaliyah Nabi Muhammad. Sama ini. Rabbighfir waqul. Katakan Muhammad. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ini perintah buat Rasulullah khusus. Begitu kita amalkan, istimewa kita. Di akhir surah Al-Mu'minun. Dan itu sudah ada di dalam kitab Munajat. Nah, baik, saya kira itu sudah banyak pelajaran yang kita ambil dari sini. Jangan lupa wiridnya diperbanyak, membaca ini Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bahkan Jumatan juga kita disuruh sama khatib kan? Khatibnya bilang, aku Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Maksudnya apa? Ayo kamu baca. Baca itu. Sebelum khutbah kedua, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Duduk dia. Tapi kita dengerin nggak itu? Iya, tapi diamalkan nggak? Enggak. Kan disuruh. Ayo. Imamnya nyuruh Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ayo ucapkan itu. Ya kita diem aja kan? Memang gablek masalahnya kita ini. Enggak, itu kalau Jumat itu kan imamnya khotibnya bilang, "Waqur Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin." Kita dengar enggak? Kerjain enggak? Malah ada orang yang ini anekdot ya, guyon ya. Ini saya baru sholat Jumat di sini itu. Gak ada khutbahnya, gak ada apanya, langsung sholat aja. Lah kue turu kan mau. Sampai qomat masih tidur gitu. Al-Fatihah.